Suatu sore saya kayaknya malas ya, saya pikir wah teman saya lah yang layani gitu ya. Tiba-tiba ada seorang anak datang panggil-panggil ya, engku Victor. Wah saya dari dalam, kenapa? Ada apa? Kenapa so banyak anak-anak belum datang ini enci dengan engku ini? Wah, Shalom, salam sejahtera buat kita semua, khususnya para pegiat anak dan guru sekolah minggu ya. Tetap semangat untuk melayani anak-anak, melayani generasi bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi kesempatan ini saya Om Tori hanya ingin share aja ya, berbagi buat kita semua, khususnya kakak-kakak sekolah minggu ya. Nah, yang sering kali, banyak sekali guru-guru sekolah minggu, termasuk saya pernah melakukan ya, di dalam kegiatan pelayanan untuk sekolah minggu ya, atau untuk mengajar, yaitu apa? Tidak persiapan atau kurang persiapan. Ya, kakak-kakak, hal ini jangan dilakukan ya. Kita harus bertobat ya. Jadi kalau kita mau melayani anak-anak, kita mau mengajar, ingat, paling penting kita harus persiapan. Nah, persiapannya seperti apa? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Tapi saat ini saya mau bercerita pengalaman saya ya. Waktu itu ketika umur sekitar 17 atau 18 tahun ya, karena saya melayani anak-anak sejak muda ya. Jadi waktu itu kayaknya saya malas gitu ya. Jadi terjadi di Kota Bitung ya, di gereja saya sendiri. Nah, itu kan ada kolom ya, ada ibadah selain sekolah minggu di hari Minggu, ada ibadah tengah minggu gitu ya buat anak-anak. Sering kita bilang Rabu Gembira atau Sabtu Ceria gitu ya. Nah, di kolom kami itu ada beberapa guru sekolah minggu. Mungkin waktu itu kalau nggak salah 2 atau 3 gitu ya. 2 waktu itu kami. Nah, suatu sore saya kayaknya malas ya, saya pikir wah teman saya lah yang layani gitu ya. Tiba-tiba ada seorang anak datang panggil-panggil ya, engku Victor. Wah saya dari dalam, kenapa? Ada apa? Kenapa so banyak anak-anak belum datang ini enci dengan engku ini? Waduh, di situ teman-teman, saya bilang coba cari sama enci. Wah jadi pikir enggak, enci nggak bisa, kata ada urusan begini-begini. Karena dia juga sudah mak-mak ya, tentu dia lebih banyak sibuk ya, saya kan masih muda. Akhirnya karena mendengar seperti itu, waduh papa saya agak marah waktu itu sama kita ya, sama saya. Papa saya agak marah karena dia kan penatua. Dia bilang, gimana sih kalian ini? Kok seperti itu ya? Nah saya juga masih muda ya, jadi ya udahlah saya pergi, saya mandi, buru-buru langsung saya pergi, dan anak-anak memang udah banyak lagi nunggu kakaknya. Aduh, jadi teman-teman kalau ingat itu saya merasa bersalah, tapi ya karena saya kan belum begitu hubungan dekat banget ya dengan Tuhan secara pribadi, karena saya mengalami perjumpaan itu nanti ketika saya merantau di kota Jakarta sekitar umur 20 tahun. Barulah itu saya mulai tahu ya hubungan yang intim lah dengan Tuhan. Walaupun sejak muda itu saya suka baca buku Seri Selamat, kalau nggak salah Pak Pendeta Andar Ismail, saya ingat banget. Saya suka beli buku beliau ya. Nah itu saya sering baca tentang Seri Selamat itu ya, teman-teman, bersyukur dan lain-lain. Jadi itu pengalaman saya yang saya ingat banget. Saya merasa berdosa ya ketika sampai saat ini kalau saya ingat, aduh kok bisa seperti itu ya. Anak-anak udah siap, gurunya nggak ada. Tanpa persiapan juga akhirnya ya saya layanilah mereka gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai kakak mikir cuma anak-anak, nggak ada yang melihat kalau kita salah-salah. Nggak boleh begitu teman-teman ya, karena Tuhan yang melihat kita. Kalau orang dewasa kan mungkin kita wah harus siap-siap nih, atau pemuda gitu ya, kita harus persiapkan. Tapi kadang-kadang kita pikir ya cuma anak-anak, kalau salah-salah juga mereka kan nggak tahu. Nah nggak boleh berpikiran begitu ya, kita harus melakukan maksimal, walaupun juga anak-anak kita harus melayani dengan sungguh-sungguh.